Kenapa kita nggak ikut ngantri ya? Lah, itu juga. Lumayan ini. Ya, Daripada kita ngantri takjil, mending kita nunggu ada yang bagiin. Alhamdulillah. Tidak melakukannya dengan jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Yang brutal itu adalah pertengahan di tahun 2000-an tuh. Itu yang mulai brutal tuh. Makanya akhirnya sahur on the road banyak di kawal sama polisi. Terus di beberapa tempat juga polisi banyak yang razia. Biar mereka ngerasain yang namanya sahur itu bener-bener dengan ikhlas gitu loh. Kak, gua ambil kerja nggak apa-apa ya? Apa, gue juga lagi scroll sosmed ini. Itu dong, sekalian cariin buat bukaan. Buat bukaan. Itu mah tenang aja. Walaupun bukaan masih agak 2 jam lagi. Tenang, walaupun udah lemes Besti. Yoi. Gila, gua alhamdulillah masuk bulan puasa tahun ini bersyukur banget. Ya. Alhamdulillah sehat. Masih bisa ketemu sama Ramadan. Gue salut loh sama ini anak-anak muda nih di sosmed ya. Kenapa? Pada berbagi di bulan puasa nih. Gila, anak-anak muda itu seperti yang kemarin ya kita ngobrol, pada banyak yang menginspirasi. Salah satu inspirasi yang mereka jalanin sekarang adalah mereka mau berbagi sama orang-orang yang kurang mampu di bulan Ramadan. Dan mereka gunain si bulan Ramadan itu benar-benar untuk berbagi dengan tulus. Mereka tuh emang udah melek ya. Ya artinya iya sih, udah paham banget gitu. Udah ada kepekaan untuk berbagi sama gitu loh. Ya mereka tuh bagi-bagi takjil juga loh. Iya. Gratis. Makanya itu yang gue... Kenapa kita nggak ikut ngantri ya? Lah, itu juga. Lumayan ini. Ya, daripada kita ngantri takjil, mending kita nunggu ada yang bagiin. Alhamdulillah. Tapi ya kemarin itu sempat ada ya kejadian-kejadian yang bisa dikatakan nggak enak lah gitu, efek dari SOTR. Sahur on the road. Itu sebenarnya masih banyak nggak sih yang ngejalanin? Karena masih kan ada. Walaupun ada sempat larangan kan. Betul. Tapi karena masih dijalanin. Pernah ada kejadian. Yang tawuran, terus sampai berujung kematian gara-gara kecelakaan gitu-gitu kan. Dan itu di DKI sekarang diperketat Om. SOTR-nya? Betul. Berarti kayak harus ada izin kali ya? Ya, nah, ini perlu mungkin kita salah tahu. Salah satunya itu. Jadi untuk ditertibin kali ya, biar nggak brutal. Iya. Gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak sekarang juga pada saat melakukan sahur on the road itu mereka pun tidak melakukannya dengan jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Mereka ada nih satu orang waktu itu tahun lalu. Ini tahun lalu gue ngelihat dia posting, dia ngajak anak-anak seumurannya dia jauh di bawah kita banget sih Kak. Ya, lu kalau mau ikutan gue sahur on the road, datang ya ke tempat ini, kita sahur bareng sama warga di sini, atau mungkin mereka ke yayasan apa. Jadi mereka nggak serta-merta kayak ada di jalanan gitu, enggak. Iya dulu kan konvoi mobil, mobil, bener-bener motor, itu, iya. Itu kap mobil dibuka sambil jalan Om. Makanya gue ngerasain itu dari sahur on the road dari zaman gue SMA. Kak, memang gue bawa nasi bungkus apa segala macam, tapi kita bagi-bagiin. Tapi kita ya itu, zaman gue jadi brutal. Jadi brutal. Ya waktu itu alhamdulillah gue alhamdulillah nggak sampai brutal. Yang brutal itu adalah pertengahan di tahun 2000-an tuh. Itu yang mulai brutal tuh, makanya akhirnya sahur on the road banyak di kawal sama polisi, terus di beberapa tempat juga polisi banyak yang razia sama yang SOTR. Gue inget sempat sampai ada kejadian tawuran Om, gara-gara begituan doang. Ketemu tuh di tengah jalan. Entah gesekannya apa ya, dimulai dari apa, itu kejadian tawuran. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan Kak, sebenarnya nih untuk anak-anak Gen Z sekarang, itu apa ya, SOTR atau sahur on the road yang harus mereka lakuin, mereka ke satu tempat aja atau mereka tetap berjalan dengan beriringan, konvoy atau gimana Kak? Menurut lo nih? Kalau menurut gue ya, lebih baik dananya dikumpulin atau sumbangannya dikumpulin. Kan sumbangan bukan hanya bentuk uang, betul. Bisa macam-macam lah gitu. Mendingan kita
kasih ke satu titik misalnya kayak yayasan tertentu untuk mereka yang bagi gitu lebih terkoordinir, lebih safety sih. Masjid, yayasan, apapun ya. Misalnya juga kerukunan warga di daerah mana Iya, gitu. ada organisasinya lah yang memang ngurus untuk pembagian sahur gitu. Jadi jauh lebih tertib. Betul, gue setuju. Berarti organisasi masyarakat terutama nih yang ada sekarang mulai bekerja sama lah sama si anak-anak muda nih. Iya. Buka layanan, kita mau terima ini ya untuk dibagikan ke wilayah ini. Wilayah yang sangat membutuhkan. Kan sebenarnya kayak ini kan kita ngomong karena kita tinggal di Jakarta ya. Iya. Wilayah Jakarta yang masih banyak warga yang kurang mampu di mana nih. Nah, itulah yang harus dibanyakin. Biar mereka ngerasain yang namanya sahur itu bener-bener dengan ikhlas gitu loh. Iya. Karena kan memang ini udah berjalan lumayan lama ya Om, dari berapa generasi lah sahur on the road itu. Jadi kalau untuk Gen Z sekarang ini sih yang gue perhatiin itu nggak terlalu mengikuti metode yang dulu gitu yang ya, karena konvoy lah segala macam. Selain udah ada peraturan, mungkin juga mereka udah paham efek sampingnya gitu loh. Jadi mendingan kita lebih mengarahkan lagi lah yang kayak tadi gue bilang. Mereka arahin ke satu titik yang ada yayasan, masjid, atau organisasi masyarakat gitu. Itu jauh lebih bagus sih kalau menurut gue. Kemarin tahun lalu ya ngelihat beberapa postingan dan konten dari anak-anak Gen Z yang memberikan bantuan untuk orang-orang sahur, itu mereka memang akhirnya mereka tidak melewati organisasi tapi mereka individu. Kebanyakan itu. Mereka mau ngasih langsung, mereka bikin konten sekalian untuk dipublikasiin, tapi banyak juga ternyata anak-anak Gen Z yang mengikuti cara orang tuanya. Ini jadi gini Kak, mereka ngumpulin bantuan, terus mereka kasih tanpa mereka kasih tahu mereka itu siapa. Jadi anonimus, mereka nggak mau ketahuan, nggak mau disebut namanya, mereka tidak bikin konten. Itu banyak banget ternyata yang kayak gitu. Bahkan yang mobil jalan tiba-tiba ngelihat, wah ada tongkrongan. Mereka cuma nanya, pada mau sahur? Iya, pada mau sahur. Bagiin. Blang. Mereka lagi jalan. Orang yang dikasih bingung. Lah, siapa ini orang ngasih? Ya kan kita nggak tahu ya, namanya tangan Tuhan. Bagus begitu sih ya, karena kalau menurut gue individu itu jadi dia nggak bikin kayak konvoy gitu kan yang berbondong-bondong kegesek dikit jadi ribut gitu loh. Iya. Mending begitu sih kalau memang dia mau lakuin sendiri ya. Iya, gue setuju. Nggak bawa rombongan gitu. Bagus juga. Jadi gimana? Kita SOTR? SOTR dong tetap. Kita ikutan ya? Kita tetap ikutan, tapi nggak konvoy. Kita nggak usah konvoy. Satu mobil aja lah, bagi-bagi gitu. Iya, kita nanti naik Jeep Mercy gue yang gede itu. Bukan main. Yang pintunya ada banyak. Iya kan? Kanan, kiri, depan, belakang. Pintu semua. Pintu semua, gue bingung deh itu. Mobil apa? Mobil nggak ada jendelanya, pintu semua. Bentar deh, gue lanjut dulu. Bentar kita ngobrol lagi. Ya. Nih, lu mau dimasukin sekalian nggak nih? Hah? Mau dimasukin sekalian nggak nih? Masukin lah biar bagus. Ini lu udah punya belum? Apaan? Daftar BPJS ini. Ini.